Kabar baik untuk timnas Indonesia setelah kalah dari Libya jelang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia masih perlu banyak evaluasi dan belajar sebelum Piala Asia 2023 setelah dikalahkan Libya dalam uji coba di Tarik Bardan Stadium Turki pada Selasa 2 Januari 2024. Tidak tanggung-tanggung, 4 gol bersarang ke gawang timnas Indonesia. 4 gol kemenangan Libya dicetak oleh Ahmad Ekrawa pada menit 25, Omar Al-Koja menit 58, Nur Aldin Ahmad Muhammad Al-Kolayub di menit 89, serta sepakan dari tengah lapangan ala Al-Qidar pada menit tambahan. Kekalahan ini harus dijadikan bahan evaluasi oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Banyak kesalahan tidak perlu yang dilakukan dan menyebabkan gol bisa dibuat oleh timnas Libya. Jika tidak berbenah, bukan tidak mungkin pada Piala Asia 2023, Pratama Arhan dan kawan-kawan pulang lebih cepat karena lebih dulu tersingkir di fase grup. Bahkan bisa saja saat uji coba kembali menghadapi Libya dan timnas Iran, Indonesia tumbang lagi. Di balik kekalahan telak timnas Indonesia atas Libya, ada kabar terbaru dari lawan timnas Indonesia di grup D, Vietnam. Musuh bebuyutan Indonesia ini harus kehilangan beberapa pemain andalan sekaligus karena badai cedera. Dikutip dari Vietnam.vn, timnas Vietnam harus kehilangan 3 pemain. Mereka adalah penjaga gawang berdarah Rusia, Dang Van Lam, Nguyen Duec Chin, dan Nguyen Tan Tan. Menurut tim dokter, kondisi ketiga pemain tidak memungkinkan pulih lebih cepat jelang Piala Asia 2023 di Qatar. Penjaga gawang Dang Van Lam dan bek Nguyen Duec Chin sedang menjalani perawatan untuk cedera yang dialaminya beberapa waktu lalu. Van Lam mengalami cedera pada tendon Achilles, sedangkan Duec Chin mengalami cedera pada tulang pubis melintang kiri. Sementara itu, Tan Nan mengalami cedera pergelangan kaki dalam pertandingan terakhir di Liga Vietnam bersama Hoang Angela Lail. Pemulihan cedera diperkirakan memerlukan waktu sekitar 3 minggu dan otomatis ia harus melewatkan Piala Asia 2023. Dengan banyaknya cedera yang dialami pemain timnas Vietnam, sang arsitek Philippe Troussier lebih memilih membatalkan pemanggilan Van Lam, Duec Chin, dan Tan Nan setelah diskusi dengan tim dokter. Sebagai pengganti, pelatih berpaspor Prancis ini memanggil 2 bek Ho Tan Tai dan Bui Trinh Dung. Ketiga pemain menurut Troussier lebih baik dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Akui banyak lakukan kesalahan saat kalah 0-4 dari Libya. Justin Hubner berjanji bakal berbenah demi timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner menjadi sorotan usai Garuda kalah 0-4 dari Libya pada laga uji coba yang berlangsung di Stadion Antalya, Turki pada Selasa 2 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ia yang bermain kurang memuaskan di laga tersebut berjanji akan memperbaiki diri agar bisa bermain baik bersama skuad Garuda. Ya, laga debut Hubner di timnas Indonesia tak berakhir manis. Meski memang itu adalah laga uji coba dan bukan resmi FIFA, banyak yang berharap Hubner dapat langsung mengeluarkan permainan terbaiknya saat melawan Libya. Akan tetapi bukannya main bagus, Hubner justru melakukan 2 blunder fatal yang berujung timnas Indonesia kebobolan. Usai laga, Hubner mengakui dirinya masih perlu beradaptasi dengan pasukan Sintayong. Justin Hubner juga mengatakan penampilannya tidak dalam performa terbaik dalam laga kontra Libya. Hal itu membuatnya sangat kurang puas, apalagi penampilan itu menjadi laga debut bersama timnas Indonesia. Bagi saya, umpan saya tidak bagus dalam hal ini. Permainan tidak bagus, kata Justin Hubner dalam keterangan yang MNC Portal Indonesia peroleh Selasa 2 Desember 2024.
Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan pastinya akan segera berbenah diri agar dapat lebih baik dalam laga selanjutnya. Hubner nilai paling terpenting bisa lebih tenang mengawal pertahanan tim asuhan Sintayong. Saya perlu memperbaikinya, harus lebih percaya diri, ucapnya. Justin Hubner mengatakan pertahanan timnas Indonesia lebih kokoh dalam laga selanjutnya. Tentu evaluasi itu pastinya akan dilakukan oleh tim pelatih melihat kekurangan dalam laga pertemuan pertama. Baik, kami perlu meningkatkan pertahanan yang satu ini. Kami harus fokus bermain sebagai sebuah tim. Imbuh back Wolverhampton Wanderers udah satu itu. Jelang Piala Asia 2023, Sintayong jaga kekompakan pemain timnas Indonesia dengan cara unik ini. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang mengikuti Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2023. Indonesia menghadapi lawan berat yaitu Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D. Untuk persiapan menghadapi laga keras di grup D, timnas Indonesia pun menggelar pemusatan latihan di Antalya, Turki sejak 20 Desember sampai 6 Januari mendatang. Indonesia ingin memberi perlawanan bahkan bidik 16 besar Piala Asia 2023. Meski latihan timnas Indonesia berjalan dengan intensitas tinggi, namun pelatih Garuda Sintayong punya cara untuk menjaga keakraban dengan pemain. Tak jarang cara-cara konyol dilakukannya. Seperti saat ulang tahun Arkan Fikri pada 28 Desember 2023 lalu, Sintayong beradu jahil dengan pemainnya. Dia melumeri wajah Arkan Fikri, Ramadan Sananta, dan beberapa pemain dengan kue ulang tahun. Pemain pun tak tinggal diam. Mereka juga balas melumuri wajah Sintayong dengan kue. Momen keakraban itu terulang lagi di latihan pada Sabtu 30 Desember 2023 lalu. Kali ini pemain menantang Sintayong beradu crossbar challenge atau menendang bola mengenai tiang tengah gawang. Sintayong dan staf pelatih melawan para pemain timnas Indonesia. Satu persatu pemain melakukan percobaan tendangan crossbar challenge. Setelah beberapa kali gagal, McClough berhasil mengenai tiang. Seperti dilansir media sosial timnas Indonesia, pemain langsung mengerubuti Sintayong. Pratama Arhan juga berhasil mengenai tiang lewat tendangan kaki kirinya. Skor pun menjadi pemain 2, staf pelatih 0. Beberapa kali staf pelatih mencoba menyamakan skor, tapi hanya Sintayong yang mampu mengenai tiang satu kali. Pemain pun mengerubuti Sintayong karena kalah. Sementara itu, 2 pemain lagi sudah bergabung dan langsung ikut latihan tim nasional Indonesia di Antalya, Turki. Mereka adalah Rafa Struijk dan Ever Jenner. Keduanya tiba di Antalya Kamis 28 Desember malam. Kemudian di hari berikutnya, Jumat 29 Desember pagi, langsung ikut latihan gym di hotel. Sebelumnya, Jordi Amat sudah lebih dahulu merapat. Mereka berdua sangat senang dan bersemangat bisa kembali bergabung dengan rekan-rekan lainnya. Apalagi Ever yang sebelumnya dibalut cedera panjang. Saya senang berada di sini setelah perjalanan kemarin. Ini adalah latihan gym pertama saya. Saya sangat bersemangat, buka Rafael. Rafael mengungkapkan bahwa kondisinya saat ini fit dan bisa bermain. Saya siap bermain, saya sangat bersemangat ingin bermain di timnas. Saya siap untuk Piala Asia, katanya. Lawan kita kuat, tapi kita juga tim yang kuat dan bagus. Jadi saya kira kita punya peluang. Jika kita bekerja keras, kita akan ambil peluang itu. Semoga kita bisa lolos hingga knockout stage lebih dahulu, sambungnya.